UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Nutsafir Cookies, produk kue kering andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat, menjadi tema kita malam hari ini dalam Dialog Xbiz, dan narasumber yang akan kami ajak berbincang tentunya sudah juga bersama kami melalui aplikasi Zoom, yaitu pemilik usaha Nutsafir Cookies di Lombok, NTB, dengan Ibu Sayuk Wibawati SM. Bu Sayuk Wibawati, selamat malam. Selamat malam. Kabar baik ya Ibu ya? Alhamdulillah baik. Baik. Dan juga saya tidak sendiri, seperti biasa sudah hadir di Studio Pro 3 Coach Margeti Herwin. Coach Getty, selamat malam Coach. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kabar luar biasa, Bang Rudi. Iya. Tadi buka puasa di rumah atau di jalan? Tadi buka puasa bersama teman-teman tadi. Wah, mantap. Ya. Dan malam hari ini menarik nih Coach ya. Temanya yaitu cookies produk kue kering andalan Lombok, Nutsafir, dan Ibu Sayuk juga sudah tersambung bersama kami. Dan sebelum saya ke Bu Sayuk, kira-kira apa ini Coach yang akan kita bedah, kita dalami di perbincangan Dialog Xbiz malam hari ini Coach? Ya, jadi ini Nutsafir Cookies ini adalah produk kue kering asal Lombok, Nusa Tenggara Barat nih Bang Rudi. Ini karena mau lebaran seminggu lagi, kita lihat bagaimana kesiapan perusahaan yang memproduksi kue kering, snack gitu ya. Karena Nutsafir ini adalah kue buatan Lombok gitu ya. Dan ini dikirimnya banyak juga keluar dari Lombok. Dan menggunakan kacang-kacangan gitu ya, asli dari Lombok. Nah ini udah sangat terkenal nih Nutsafir nih kalau di Lombok. Karena lumayan enak kuenya gitu ya. Jadi kalau orang ke Lombok pasti beli oleh-oleh ini nih Bang Rudi. Oh, jadi sudah menjadi satu ciri khas ya. Iya. Ikon oleh-oleh salah satu yang harus wajib mungkin bagi pelancong atau pendatang di sana nih Coach ya. Iya, benar sekali Bang Rudi. Ya. Nah, saya langsung ke Bu Sayuk Wibawati melalui aplikasi Zoom ini. Kalau nggak langsung ke yang bersangkutan nggak lengkap ini Coach ya. Ya. Iya. Bu Sayuk, mungkin di awal produk apa aja nih Bu yang sudah dimiliki Bu? Atau yang jadi andalan dari Nutsafir Cookies ini Bu? Ya Pak Rudi. Baik, selamat malam kepada sahabat Pro RRI dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Malam Coach Getty. Malam Bu Sayuk. Iya, apa kabar Coach? Baik Bu. Iya. Baik Pak Rudi, saya akan bercerita tentang Nutsafir itu apa sih gitu. Jadi memang Nutsafir itu adalah kue kering resep warisan leluhur yang kami inovasi menjadi kue yang tidak hanya ketemu di Lebaran aja, dan alhamdulillah malah menjadi kue oleh-oleh khas dari Lombok gitu, Nusa Tenggara Barat gitu. Jadi Nutsafir Cookies ini diolah dari biji-bijian hasil pertanian Nusa Tenggara Barat menjadi kue kering yang mempunyai nilai gizi gitu. Jadi bisa untuk camilan anak stunting, bisa untuk suguhan di kantor, bisa untuk camilan keluarga gitu. Jadi benar-benar kami olah secara higienis menjadi kue kering yang tahan lama dan bisa dikirim ke seluruh Indonesia, seperti itu. Oke, jadi penjelasan di awal yang memang rasanya ini sebuah atau sesuatu yang tidak mungkin, tidak boleh dilewatkan ini bagi pendatang kalau sedang berwisata di Lombok. Sejak kapan Bu berarti usaha Nutsafir Cookies ini mulai berjalan ini Bu Sayuk? Ya, jadi Nutsafir Cookies itu berdiri di 11 September 2012. Jadi berawal dari keprihatinan sebenarnya camilan anak-anak yang kurang sehat gitu, awalnya untuk anak-anak gitu. Makanya saya memilih awalnya kacang hijau. Karena biasanya kalau ibu-ibu kan pasti kacang hijau buat bubur atau buat camilan-camilan yang bergizi buat anak gitu. Berjalannya waktu berkembang menjadi beberapa varian dari biji-bijian yang memang kalau di Nusa Tenggara Barat itu biji-bijian diolah menjadi sayur gitu. Jadi melihat dari potensi yang ada, kemudian berkembang sampai dengan saat ini ada 10 varian dari biji-bijian yang diolah menjadi kue kering, di mana kami sebagai perusahaan CV Safari Indonesia 100% mempekerjakan karyawan perempuan semua supaya bisa mempunyai peluang bekerja ya, karena kadang ibu rumah tangga itu untuk bisa bekerja di tempat yang tanpa membutuhkan ijazah itu kan kadang agak sulit gitu. Jadi kami memang mempekerjakan 100% perempuan yang ada di sekitar tempat usaha kami. Awal merintis Bu Sayuk apa ini tantangan yang
dirasakan, bahkan mungkin itu tantangan yang cukup berat ya dialami atau dirasakan ini, Bu? Iya, kalau untuk tantangan pasti ada karena di mana ini kue kering yang biasa ada di Lebaran aja tiba-tiba bisa dinikmati setiap hari, itu kan Iya. butuh perjuangan ya, apa namanya, orang kira-kira kalau cemilan-cemilan seperti ini mereka mau nggak ya konsumsi setiap hari gitu. Nah, dari sana kami berusaha untuk membuat inovasi baik dari varian rasa maupun dari kemasan-kemasannya gitu. Jadi Iya. akhirnya Nusafir ini misalnya untuk bekerja sama dengan hotel, untuk komplimennya kita mengemasnya menggunakan saset. Kemudian untuk oleh-oleh kita pakai box tenteng yang tinggal tenteng aja. Nah, Oke, kemudian untuk ya, Lebaran ya, kita ya. pakai toples-toples yang dimana toples itu bisa aman dikirim ke seluruh Indonesia gitu. Jadi Iya. alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada komplain toplesnya itu pecah atau cookiesnya itu remuk gitu. Jadi kita benar-benar berusaha untuk berinovasi dari kemasan Iya. juga selain dari kualitas rasa. Oke, saya ke Coach Get ini, Coach. Ya. Cerita awal dari Bu Sayuk ini kan menarik ya. Ya. Seandainya nih Coach ada pendengar yang melihat atau mungkin masyarakat yang ingin memulai usaha UMKM, harus mulai dari mana ketika memilih produk yang mungkin menyerupai atau sama lah kue kering seperti ini, Coach? Ya, jadi dimulai dengan sama. Ada sumber daya bahan baku yang memadai dan melimpah di tempat kita berada gitu ya. Udah gitu ada yang namanya tadi resep leluhur gitu ya. Jadi itu sesuatu keunikan dan ada kebutuhan. Kebutuhan akan makanan sehat, kebutuhan akan makanan cemilan yang sehat, dan juga menjadi ciri khas daerah. Jadi Bu Sayuk ini adalah salah satu contoh UKM yang saya undang di bulan Maret ini pas lagi bulan puasa ya. Kemarin ada nanas, terus ada nasi antar. Itu semuanya adalah sebuah ide yang luar biasa gitu ya, memiliki keunikan dan memiliki identitas bisnis yang bisa membuat bisnis terus tumbuh berkembang karena memang kuat secara ide, secara bisnis identitasnya, sehingga ini yang harus dimiliki oleh semua UKM yang mau mengembangkan bisnisnya di tempat mereka berada saat ini, Bang Rudi. Oke, setelah ide kemudian sumber-sumbernya sudah diketahui, apa ini langkah lanjutan yang harus dilakukan ini, Coach? Ya, jadi dengan membuat kualitas produk yang bagus dan dibutuhkan oleh pasar, baru mulai untuk membangun strategi marketingnya, membangun yang namanya strategi bisnis operasionalnya supaya efisien. Tetapi ini akan menjadi hal yang mudah karena produknya sudah diterima pasar. Kadang-kadang kita berusaha untuk merapikan sistem kerja kita, merapikan yang namanya pola bisnis, tapi produknya biasa aja, nggak ada sesuatu yang unik atau sesuatu yang dicari. Jadi akhirnya UKM itu membangun bisnis, berusaha untuk menjalankannya, tapi produknya nggak laku dan omsetnya sangat kecil, sehingga akhirnya mereka sangat survive ya di dalam bisnis, dan ini yang agak berat bagi UKM, Bang Rudi. Ya. Apakah tantangan-tantangan yang seperti diceritakan Bu Sayuk itu kerap dialami oleh mereka yang mengawali dunia usaha seperti ini, Coach? Yes, jadi UKM yang bisa tumbuh di 5 tahun pertama itu UKM yang punya identitas bisnis yang kuat, produk berkualitas, terus pasar yang mendukung, dan punya misi dan visi yang kuat, Bang Rudi. Dia akan lewat di 5 tahun pertama, dan itu biasanya dari 100% bisnis yang lolos cuma 20%, Bang Rudi. Itu ada penelitiannya, dan dari 20% yang lolos 5 tahun kemudian hilang lagi 80%-nya. Jadi nggak semua UMKM itu bisa bertahan kalau cuma berbisnis dengan pola dagang. Hanya menjual produk, tidak ada inovatif, tidak ada ide bisnis yang kuat. Akhirnya ya capek gitu. Seperti itu. Oke. Baik, kami undang Anda pendengar untuk dapat bergabung bersama kami dalam Dialog XBiz malam hari ini. 0213523172, 3844545, 3862375, 3866712. Saya kembali ke Bu Sayuk Bibawati. Bu, mungkin juga bisa dijelaskan ini pemilihan nama Nutsafir ini. Maknanya apa ini, Bu? Baik, ya. Jadi sebenarnya pemilihan nama Nutsafir itu kan berawal dari ketika mengajukan hak merek. Nah, awalnya karena dari kacang-kacangan kita ngajukannya kan nut. Ternyata sudah ada yang pakai. Nah, kemudian kita kan waktu itu UD Safir ya, sekarang CV Safir Indoraya,
ya udah kita gabung aja jadi Nut Safir gitu. Kemudian kita juga punya tagline Homemade with Love. Jadi Nut Safir itu nuts butiran kacang diolah dengan cinta, safir butiran permata. Jadi butiran kacang diolah dengan cinta bisa menjadi butiran permata. Jadi itulah penyemangat kami. Iya. Wah, nama aja sampai luar biasa begitu indahnya ini ya. Nanti saya penasaran juga. Saya tanya nanti ke Coach Katie, tapi saya ingin ke Bu Sayuk dulu. Nah, selama sejak 2012 sampai dengan saat ini, Bu, pengalaman apa yang dirasa paling berkesan dalam mengembangkan Nut Safir ini? Iya, jadi seperti kita tahu, kita pernah mengalami suatu masa yang mungkin hampir semua pengusaha merasakannya, yaitu ketika COVID. Jadi bertemu dengan Coach Katie ketika COVID ya, Coach ya. Oh iya. Iya, jadi waktu itu memang Nut Safir sempat terpuruk juga karena kita harus tutup usaha, karyawan juga libur. Nah, di saat itu Nut Safir ikut berinkubator gitu dari BUMN untuk mengikuti coaching gitu. Nah, di sana kami diajari bagaimana untuk beradaptasi mengatasi COVID ini gitu. Yang awalnya kami memang ada di marketplace gitu, tetapi hanya sekedar ada aja, kami tidak bisa mengelola secara baik gitu. Nah, dari sana kemudian kami diajari bagaimana untuk adaptasi menghadapi COVID ini karena kita tidak mungkin nggak ketemu orang tuh kemudian nggak jualan gitu. Nah, di sanalah kami kemudian bangkit. Akhirnya kalian bisa bekerja kembali dan sampai dengan hari ini online kami dari mulai berinkubator itu bisa naik beberapa ratus% untuk omset online-nya aja gitu. Wow, jadi itu benar-benar salah satu strategi marketing yang sangat berguna buat kami ketika itu. Wah, mantap nih. 2 aja sudah saya simpan pertanyaan buat Coach Katie ini ya. Kok bisa maunya gitu ngangkat di zaman COVID sementara itu peluang itu sangat sedikit sekali ketika itu. Bagaimana memberikan semangat. Tapi Coach dan Bu Sayuk, kita ke pendengar dulu nih Coach ya. Silakan. Ada Pak Hadi di Bekasi. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam Coach Katie. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam Bang Rudi. Selamat malam Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Ibu siapa? Bu Sayuk. Ibu Sayuk di Lombok. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini nanya Coach. Yes. Saya dengar-dengar kerupuk udang laku di Tiongkok. Kerupuk udang laku di Tiongkok. Saya dengar ada kedutaan Tiongkok diwawancara salah satu katanya cepat sekali kerupuk udang di sana laku. Nah, itu boleh juga nih makanan kerupuk udang laku di Tiongkok. Di Beijing nggak salah. Di Beijing. Nah, berarti produk-produk kita itu banyak yang laku di luar itu ya. Bang Rudi ya? Iya. Silakan. Yang mau ditanyakan ada Pak? Nah, kira-kira kalau kita jual rendang laku nggak di luar? Oke. Ya. Makasih. Terima kasih Pak Hadi. Ya. Silakan Coach. Ya, jadi sebenarnya apa aja produk yang kita jual, kalau jelas kita membuat produk itu untuk misi apa gitu ya, dan kita serius menjalaninya bukan dengan hanya konsep jual dan beli, tapi kita punya misi untuk mengembangkannya. Karena misalnya rendang itu masakan asal dari Sumatera Barat, mungkin dari makanan itu kita bisa menjelaskan budaya dari Sumatera Barat. Kita bisa menjelaskan bagaimana proses membuat rendang itu butuh kesabaran gitu ya. Terus juga butuh ketelitian, kedisiplinan. Itu melatih pola habit kita juga dalam hanya membuat yang namanya makanan rendang sehingga jadi enak. Karena masak rendang itu kalau pakai kayu bakar berjam-jam itu. Lama banget itu. Sebentar. Dan itu nggak betah itu kalau anak milenial sekarang suruh bikin rendang gitu yang berjam-jam. Tapi intinya adalah pada saat pasar itu membutuhkan dan produk itu memberikan kebutuhan itu, maka disitulah produk dan market jadi fit. Begitu produk dan market jadi fit ketemu, bagaimana kita mempertahankan pasar, bagaimana kita mempertahankan kualitas, itu adalah strategi selanjutnya Pak Hadi. Jadi kebutuhan itu ada, tapi kalau kita hanya sekedar membuat dan mengirimkan agar itu laku, mungkin orang di sana tidak melihat sesuatu perbedaan. Sehingga pasar itu bisa diambil sama orang yang lebih serius, kita yang mulai, orang lain yang menikmati gitu. Itu bisa jadi seperti itu, banyak bisnis yang seperti itu. Tidak hanya bisnis makanan, tapi bisnis teknologi pun ada yang memulai, tapi yang sukses bukan yang memulai.
Nah, Coach, tadi Ya. saya penasaran dengan pemilihan nama. Sepenting apakah nama itu kita tentukan, kita pilih untuk menunjang usaha kita, terutama di awal-awal nih, Coach? Ya, jadi kadang-kadang kalau saya tanya sama UKM ini memilih nama apa? Nama saya, Coach, katanya. Jadi misalnya Dewi Catering gitu, atau apa gitu ya pakai nama dia. Ya. Loh, Bu, kenapa pakai nama Ibu gitu kan? Oh ya, itu yang paling gampang diingat karena saya lebih dikenal dibanding produk saya. Loh, bagaimana kalau produk ini diteruskan oleh anak gitu ya? Bagaimana kalau produk ini diteruskan oleh orang lain atau pemiliknya sudah mau passive income aja kan dijalankan oleh profesional. Iya. Nah, jadi nama itu sangat penting karena menjelaskan semangat gitu ya. Menjelaskan impian dari sebuah produk atau jasa bisnis yang kita bangun. Dan itu adalah doa juga dari ownernya gitu. Sehingga bisnis itu dikelola dengan semangat, kelihatan passionnya dari mulai menyebut nama gitu ya. Dan juga teman-teman UKM ini pada saat program-program yang saya lakukan untuk mendampingi mereka, saya meminta mereka punya visi dan misi yang jelas ke depan. Dan itu yang membuat bisnis itu jadi kuat, Bang Rudi. Ya. Satu lagi, Coach, yang disampaikan Bu Sayuk tadi, masuk ketika COVID-19. Ya. Di seluruh sektor waktu itu bisa dikatakan sulit untuk memberikan harapan yang pasti dalam waktu dekat itu, Coach ya. Karena nggak tahu kapan selesainya ketika itu. Apa yang Coach berikan ke pelaku usaha yang tentu saat itu niat aja udah malas, Coach. Ya kan? Apa ini, Coach? Jadi kebutuhan masyarakat itu tidak hilang. Produk yang dibeli dan kebutuhan mereka akan kehidupan atau makanan atau apapun yang mereka perlukan itu nggak hilang. Cuma cara belinya yang berbeda, daya belinya yang berbeda. Disitulah kita harus mempunyai strategi bagaimana barang kita yang kita produk mudah untuk sampai ke tempat mereka. Mudah cara pembayarannya, mudah pemesanannya, mudah untuk menjelaskannya gitu ya. Nah, para pebisnis konvensional mereka nggak punya video tentang produk mereka. Mereka tidak bisa menjelaskan dalam narasi seperti apa bisnis mereka. Sehingga ini yang harus dijadikan konten. Baik di sosial media, atau di YouTube ya, atau di IG contohnya, atau di Facebook. Sehingga orang itu tidak perlu ketemu kita, dia sudah yakin produk kita tuh enak. Bukan karena dia dijual oleh influencer yang kita bayar, bukan. Tapi ini real, testimonialnya adalah real dari pelanggan yang menikmati dan senang dengan produk kita. Kebutuhannya tetap, berbeda perilakunya saja. Nah, ketika itu disebutnya new normal itu. New normal. Jadi strateginya kita harus ubah. Nah, itu yang dialami oleh Nut Syafir pada saat pandemi. Kita benar-benar mengajarkan mereka bagaimana membuat strategi buat konten marketing dan membuat skrip untuk jualan yang luar biasa, Bang Rudi. Nah, saya ke Bu Sayuk. Kalau saat ini gimana, Bu, untuk metode penjualannya? Lebih ditekankan di online kah atau di offline ini, Bu? Iya. Jadi kami berjualannya offline maupun online gitu. Jadi berawalnya waktu itu jualannya di garasi rumah aja, kecil banget. Akhirnya sekarang bergeser ya lebih besar sedikit. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa toko lele yang ada di Nusa Tenggara Barat dan di Bali juga. Kemudian untuk online juga ada di marketplace juga gitu. Jadi kami berusaha untuk dua-duanya jalan gitu, supaya pasar lebih terjangkau. Kalau di marketplace kan bisa ke seluruh Indonesia ya pengirimannya. Kami upayakan supaya memang produk itu aman sampai kepada customer. Jadi memang dua-duanya kami usahakan jalan bareng. Oke, sudah merambah kemana-mana ini ya. Dari awalnya di sebuah garasi, sekarang sudah di garasi Pulau Dewata, begitu Ibu ya. Oke, kita ke pendengar lagi, Coach dan Bu Sayuk. Ada Ibu Dinda di Bogor. Selamat malam, Bu Dinda. Malam, Bung Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Bu Dinda. Ini pendengar setia nih, nggak pernah absen. Silakan Bu. Ada Bu Sayu di Lombok. Bu Sayu, selamat malam. Selamat malam, Bu Dinda. Tadi suara Bu Sayuk kecil sekali. Sekarang baru jelas ya. Kedengaran Jadi agak samar-samar gitu. Seneng deh dengarnya deh kalau yang sudah sukses gitu tuh Coach Getty dan Bu Sayuk, Bung Rudi. Seneng gitu. Gini Bu, tadi memang kurang connect karena suaranya kecil ya, sayup-sayup gitu ya. Jadi di awalnya. Jadi ini aja nih, cuma
gambar dari diri sendiri nih ya. Awalnya nih, waktu COVID itu kan memang kita susah keluar dan susah, pokoknya nggak boleh kemana-mana lah, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya terpikir ini Coach Getty, Bung Rudi dan Ibu Sayup, bikin kuliner bebek cabai hijau dan ayam cabai hijau. Dan itu cuma ditawarkannya ke teman-teman aja by WhatsApp gitu, Coach Getty. Iya. Awal-awal sih ya lumayan lah begitu kan, karena masih COVID, apa karena masih COVID gitu ya. Tapi setelahnya mungkin apa bosan apa bagaimana. Nah ini untuk orang sudah rasa kan rasa kuliner itu seperti apa begitu. Nah untuk mempertahankan pelanggan ini nih yang agak susah nih Coach Getty, ilmunya dong. Boleh. Baik. Sukses Makasih ya Bu Dinda. Tambah merambah kemana-mana gitu ya. Amin. Bu Sayup ya, sukses. Terima kasih. Coach Getty, ilmu kasih Bu Dinda. Iya. Silakan Coach. Ya, jadi artinya bagaimana ini usahanya dan juga mungkin mempertahankan pelanggan dan juga mempertahankan kualitas juga mungkin situ. Iya, jadi mungkin pada saat online orang butuh makanan atau lauk karena nggak bisa keluar, disitulah bisnis kita tumbuh gitu ya. Nah, pada saat sudah nggak COVID kenapa jadi turun? Nah, kita lihat sekarang. Pada saat orang itu COVID, memang kebutuhan orang akan makanan, apalagi kita menghubungi teman-teman dekat kita untuk dia membeli. Dan itu saling membantu tuh. Kita membantu mereka untuk menyediakan makanan siap saji, dan Bu Dinda bisa menjual produk dan bisa mendapat penghasilan. Nah, pada saat tidak COVID, kita lihat lagi kebutuhan masyarakat itu apa. Saya pernah dampingi restoran ayam bakar di Depok. Tepatnya dia punya restoran di depan stasiun. Restorannya bagus, restorannya itu enak untuk dibuat istirahat dan makan gitu ya. Tetapi kenapa selalu sepi? Ternyata yang dia anggap rame di depan stasiun, ternyata orang itu setiap turun dari stasiun langsung pulang, kan udah capek. Nah, apa yang menjadi kebutuhan orang-orang tersebut? Orang-orang itu memang tidak punya waktu lagi, kan udah kemalaman dia langsung pulang, tapi memang dia kan butuh makan. Kenapa nggak dijual yang frozen food? Sehingga bisa dibeli, dia bawa pulang, dia bisa masak dengan mudah dan bumbunya sama. Berarti kita harus improve lagi, develop lagi bumbunya, kan gitu ya. Sehingga kita membaca pasar kebutuhannya apa, kita sediakan sesuai dengan produk kita, tapi kita develop sedikit. Kita nggak bisa orang itu nunggu kita masak dulu, kita panasin dulu, dia udah kelamaan gitu. Tetapi dengan dia mengubah pola, membuat frozen food, luar biasa langsung pertumbuhannya. Dan dia selalu mengasih kartu nama kepada orang yang beli, Bu, kita bisa kok untuk catering, kita bisa kok menyiapkan makanan untuk pengajian. Wah, setelah itu Sabtu Minggu pesanan pengajian untuk makan itu tumbuh. Cuma begitu doang gitu. Oh, Coach, ternyata cuma begitu doang. Iya, karena bagaimana kita membaca situasi, kondisi, dan peluang, disitulah kita siapkan resource dan sumber daya kemampuan kita dengan lebih baik, Bang Rudi. Nah, kalau dari Bu Sayup sendiri juga melanjutkan apa yang ditanyakan Bu Dinda tadi. Nutsafir selama ini bagaimana, Bu, menjaga kualitas produknya, terutama menjaga kualitas sumber dayanya atau sumber bahan bakunya itu sendiri, mempertahankan pelanggannya, dan kemudian strateginya bagaimana nih, Bu Sayup? Jadi dari Nutsafir sendiri kami menjaga kualitas produk itu nomor 1 ya. Jadi benar-benar kami jaga supaya meminimalisir komplain dari customer. Kalaupun ada komplain dari customer, biasa kami langsung tindak lanjuti dari hulu ke hilir itu kami betul-betul catat gitu, apa sih yang menjadi penyebab kenapa customer bisa komplain gitu. Dan alhamdulillah selama ini jarang ya, karena memang itu kualitas dari produknya, dari mulai bahan bakunya kami sortir benar-benar biji-bijian yang memang berkualitas. Kemudian kami juga berusaha menjaga loyal customer dengan memberikan promo-promo misalnya. Jadi kami ada member customer, kemudian kami setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali itu kami akan nge-blast chat ke loyal customer misalnya, untuk khusus customer loyal kita ada diskon sekian misalnya. Kemudian kita juga memberikan gift misalnya untuk ulang tahun customer, kemudian untuk misalkan untuk hari raya seperti ini, kami punya database di mana selama 1 tahun itu loyal customer kami itu siapa saja yang belanjanya sekian misalnya. Nah itu kami
catat dengan baik, kemudian kami berikan gift berupa hampers lebaran gitu di awal bulan puasa biasanya gitu. Jadi bagaimana kami benar-benar menjaga pelayanan kami supaya, karena sekarang itu kan saingan banyak banget, apalagi apa namanya, waktu COVID itu kan banyak yang di PHK, kemudian banyak yang membuat usaha rumahan melalui online. Nah itu benar-benar memacu semangat kami bagaimana kami harus bisa terus berkembang untuk bisa bersaing dengan mereka gitu. Dengan cara-cara seperti tadi mempertahankan customer itu adalah cara kami untuk bisa survive gitu. Ini saya sambil lihat-lihat websitenya nih Coach. Di Google, banyak banget kuenya. Dan packagingnya menarik banget. Ternyata sekarang sudah bisa didapatkan di tempat-tempat yang keren ini Coach. Ya kan? Iya, luar biasa ini. Ini selain kacang, ada apa aja nih Bu, bahan dasar yang digunakan? Kacang merah juga ini ya, Bu Sayuk ya? Ya, jadi memang kami fokusnya ke biji-bijian untuk saat ini gitu. Dari mulai ada kacang hijau, ada kacang merah yang biasa rata-rata sih untuk buat sayur ya. Kemudian ada kacang lebuh, itu biji otentik yang ada di beberapa daerah aja. Jadi kalau di Lombok itu biji lebuh itu sejenis kedelai hitam tapi bukan kecap, itu biasa untuk sayur. Yang dimakan bareng dengan ayam taliwang gitu. Nah, itu kami olah juga menjadi cookies. Dan melinjo juga ada ini. Iya, luar biasa. Ada kopi juga, ada kopi ada juga. Ada jagung, ada melinjo, ada kelapa, almond. Kalau almond itu kemarin kami mengadakan survei pasar. Kira-kira kalau Nusafir bikin produk baru, customer pengennya apa gitu. Nah, salah satu permintaan customer adalah coklat almond gitu. Jadi itu termasuk salah satu strategi kami ketika kami mengeluarkan produk baru. Jadi bukan karena kami ingin bikin produk baru, tapi pasar tuh mintanya apa sih gitu. Jadi kita kirim survei pasar untuk kira-kira kalau Nusafir bikin produk baru itu customer mintanya apa. Nah itu kolaborasi dengan anak saya paling kecil untuk bikin cookies yang rasa coklat almond. Kemudian ada mete juga, di mana Lombok itu terkenal dengan metenya yang rasanya lebih gurih nih. Dari Lombok Utara, dari Pulau Sumbawa, dari Lombok Timur tuh hamparan kebun mete itu banyak banget gitu. Jadi benar-benar apa sih yang ada di Nusa Tenggara Barat itu yang kami olah menjadi cookies seperti itu. Saya udah ke sana Bang. Sudah ke Lombok, saya udah ke tempat Bu Sayuk di Nusafir. Saya bawa mobil ke Lombok, jalan-jalan, terus saya mampir ke tempat Bu Sayuk, tapi Bu Sayuknya lagi ke Jawa waktu itu. Dia ketemu. Tapi Coach, tadi disebut Bu Sayuk ini menarik nih. Berinovasi. Semua pasti pelaku usaha ingin dong melakukan inovasi, pengembangan usaha seperti itu. Tapi kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan inovasi itu? Jangan sampai artinya sesuatu yang tidak direncanakan dengan baik, tetapi kita sudah berusaha untuk melangkah lebih jauh lagi. Gimana nih Coach tepatnya? Jadi ada pembelajaran yang sangat berharga ya, bahwa kita selalu mencari emas kemana-mana, ternyata intan yang belum diasah itu ada dalam diri kita. Ngapain kita cari kemana-mana, tapi ternyata di daerah kita sendiri, di dalam diri kita sendiri, itu luar biasa potensinya. Sementara kita lebih senang melihat bisnis seperti yang orang lain lakukan, kita mau ikut-ikutan. Gitu. Nah ini adalah satu kendala juga, UKM itu melihat orang lain bisnis apa, ikut-ikutan. Loh, kemampuan Anda apa? Potensi yang Anda punya apa? Nah, jadi kita harus bangun UKM-UKM seperti Bu Sayuk yang mengerti bagaimana mengelola sumber daya setempat, dan banyak binaan saya dari beberapa daerah yang menggunakan sumber daya setempat, mereka sukses. Itu PR-nya bagi para UKM, dan kami akan bantu ya UKM di tahun ini 3.000 nih Bang Rudi. Baru tadi oleh Pak Menko ya, koordinasi pemberdayaan masyarakat, Pak Muhaimin Iskandar tadi baru launching programnya Sempurna untuk Indonesia 2025. Saya bersama RRI nih untuk bisa mendampingi 3.000 UKM ini naik kelas di tahun ini Bang Rudi. Tapi kalau pendengar dan juga pemirsa perhatikan,
hal-hal ataupun narasumber yang kita hadirkan dalam Dialog Ekspis produknya memang unik-unik. Iya, unik-unik. Unik-unik. Kolagen nanas lah sekarang Nut Safir, ternyata biji pigeon kok bisa ya memiliki nilai jual seperti ini. Benar. Ini mungkin yang harus kita tangkap apa yang dimaksudkan Coach Getty tadi. Yes. Artinya jangan mengikuti, tetapi emas itu ternyata ada di sekitar kita. Nah ini bagaimana kita bisa menciptakan itu, mewujudkan hal itu. Ya. Oke, ada Bu Ria di Tebet kali ini. Bu Ria, selamat malam. Malam Bung Rudi. Iya, Bu Ria. Selamat malam Bu Ria. Dengan Ria Jakarta, Ria Tebet Jakarta Selatan. Selamat malam Ibu. Siapa tadi narasumbernya? Bu Sayu. Bu Sayu. Iya. Bu Sayu dan cantik. Assalamualaikum dengan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coach Getty. Bapak Ria. Aku sudah pernah ke Lombok, luar biasa. Lombok itu dari guru-guru kepala sekolah, saya ikut kepala sekolah, luar biasa. Biasanya pulang ke Bali, waktunya cuma ya namanya 10 hari ya ke Lombok. Makanannya juga enak, mutiaranya, kue keringnya, tenun-tenunan balik Lombok itu luar biasa ya. Tapi Pak, saya mau tanya tuh, kue kering itu banyak sekali memang wajibnya di Lombok ya, kalau kita nggak. Jadi apalagi kalau kue khas Lombok ini kan bisa jadi salah satu namanya instrumen pelengkap wisata lah di kota 1000 masjid ya yang satu saja. Nah kue kering itu yang kayak kue keciput. Nah, itu keciput itu. Nah lucu sekali model bentuknya ya kue keciput. Nah itu satu ada lagi kue tarik. Nah tarik itu ya goro-goro seperti apa itu di cara buatnya itu loh boleh juga. Sama 3 pertanyaan, 3 kue kering Renggi itu sudah aku penasaran. Mohon tanggapannya Bapak narasumber, Ibu. Nanti kita ketemu lagi di Lombok ya. Terima kasih Bu Ria. Bu Ria, terima kasih. Di Lombok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Coach. Ya, jadi ini kayaknya Bu Sayu nih yang bisa jawab nih, karena itu pertanyaannya kayaknya kue yang sangat detail tuh. Silakan Bu Sayu, mungkin bisa membantu menanggapi apa yang ditanyakan. Ya, baik Ibu Ria, tadi itu yang disebut itu memang jajanan khas Lombok juga ya, jajah tarik, kemudian ada keciputnya kecil-kecil gitu, itu memang jajanan khas Lombok yang dibuat biasanya kalau ada momen-momen hari-hari besar biasanya gitu, berbahan dasar tepung beras kalau tidak salah gitu. Seperti itu Pak Rudi. Ya, jadi basah berarti ya. Itu banyak keanekaragaman makanan tradisional ya. Nah saya salah satunya yang berusaha untuk bagaimana resep warisan leluhur itu kita inovasi, kita olah supaya akhirnya bisa menjadi camilan setiap hari, bisa menjadi oleh-oleh, bisa menjadi produk yang menjadi andalan dari Pulau Lombok seperti itu. Ya, nggak lengkap ini. Sebelum kita akhiri nanti ditutup oleh Coach Getty. Di mana kita bisa beli produk Nut Safir? Harganya berapa? Ini, Bu Sayu? Penasaran saya nih, Bu. Iya. Jadi untuk Nut Safir sendiri kita ada websitenya di nutsafirlombok.com. Nah nanti di sana ada linknya, bisa melalui marketplace, bisa langsung chat ke admin kami, atau bisa melalui Instagram kami Nut Safir Cookies, di Facebook juga Nut Safir Cookies, ada YouTube-nya juga Nut Safir Lombok seperti itu. Jadi kami sudah memperbanyak channel supaya customer itu tidak susah menemukan Nut Safir gitu. Jadi benar-benar kami kelola produk kami di sosial media, kemudian di Google gitu. Intinya bagaimana cara kami untuk membuat friendly ya, bagaimana customer itu mudah menemukan kami gitu. Jadi alamatnya sudah lengkap di Jalan Angsoka nomor 14 Gomong, pas di Kota Mataram di dalam pusat kotanya. Kemudian untuk Facebook, Instagram kami juga aktif, ada di TikTok juga. Intinya kami berusaha untuk customer lebih mudah menemukan kami. Dan memang sangat mudah kok, pendengar dan juga pemirsa, untuk dicari Google Nut Safir langsung ketemu semuanya. Dan waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan Lebaran kita semua. Coach, sebagai penutup apa yang bisa kita ambil dari perbincangan ini? Siapapun Anda pendengar dari RRI Ekspis malam ini adalah edisi ke-45. Yang saya undang adalah owner-owner yang semangat, pemilik bisnis yang semangat membangun bisnisnya. Kalau Anda jadi pebisnis tapi Anda loyo, Anda ngeluh terus, Anda membuat alasan terus, Anda bilang ini susah, itu susah, Anda nggak akan pernah maju. Tapi Anda bisa lihat ya, Bu Sayu malam ini sangat semangat menjawab semua pertanyaan dari pemirsa, pendengar, atau dari kita, Bang Rudi, ya, itu
dijawab karena benar-benar melakukan bisnisnya dengan sepenuh hati, dengan rasa cinta tadi katanya ya, dan juga intinya dengan jualan kue menjelaskan juga tentang pariwisata atau ini keunikan dari Lombok, Bang Rudi. Dan Bu Sayu ini sudah dapat banyak penghargaan dan para menteri yang datang ke Lombok pasti mampir ke Nut Safir. Jadi ini bisa jadi contoh, dan UKM-UKM seperti Nut Safir inilah yang perlu kita bantu, yang membantu ekonomi sekitar, Bang Rudi. Coach Getty, terima kasih banyak. Bu Sayuk, terima kasih banyak. Sukses untuk usahanya. Dan nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu. Coach, minggu depan tentu dengan tema menarik lagi. Dan terima kasih pendengar sudah berpartisipasi dalam Dialog X Biz malam hari ini.